atau bawah? Konotasinya jangan macam-macam jauh ya Pak ya, di atas, di bawah. Ini bicara sudut kamera, maaf ya. Ini ada sudutnya atas soal apa saya yang dorong ya. Maaf ya. Siapa? Tanya. Mantap. Benar. Nah, itu tuh ada tekniknya lain. Ada yang punya jawaban lain? Saya bertanya, mengajukannya. Nanti ada yang punya. Itu berkaitan nanti dengan pose gaya ya, saya ajarkan. Atau kalau nggak di sini ikut. Ada ini selain di atas tadi? Ada yang nilai di bawah? Samping. Nah, jujur Anda terjebak harus memilih, padahal semua bagus. Ya, sekarang tergantung pada maksud dan tujuan kita. Ya. Untuk kasus lain misalnya ada demo gitu ya, maka si kameramen, nah ini bagiannya Pak Yanto ya, namanya framing itu tidak hanya memotong-motong berita, jadi kita kan harus seimbang kalau teorinya, tetapi dalam prakteknya sering sekali wartawan itu dipengaruhi oleh keredaksian, ada titipan, pesan, jangan begini dah, sudah ini yang diambil. Contoh kasus demo misalnya, ya wartawannya pro dengan polisi, maka dia akan ngambil suasana itu dari bawah, polisi terlihat lebih gagah, ya kan? Sebaliknya ketika dia ingin mengintimidasi pendemo, maka dia ngambil dari atas, sehingga pendemonya kelihatan kecil gitu ya, tidak berdaya. Ini juga framing. Ada. Nah, jadi kalau Anda ingin pas lagi syuting Bapak KUA gitu, pejabat gitu, jangan dari atas. Kelihatan Bapak kecil. Iya. Kalau dari bawah masih oke. Beliau kelihatan berwibawa. Pejabat, ya. Tadi saya di kantor syuting sama Pak Eri, saya harus menurunkan drastis kamera saya karena Bapak Kepala lebih pantas duduk di sofa. Saya kira berdiri kan, jadi kamera saya di atas gitu. Tapi saya lihat, oh sofanya bagus, ada bunganya di sana gitu. Udah Pak, monggo duduk aja, bagus. Turunkan kamera. Akhirnya di bawah kamera saya. Dan itu paling maksimal itu sejajar dengan mata. Tapi kalau mau lebih bagus karena dia pejabat, beliau pejabat, kita turunkan sedikit dagunya. Ya, jadi begitu juga dengan kamera, harus rata mata. Ya. Kalau dia pejabat boleh diturunkan dikit. Kalau dia bicara arogan, maaf, apa namanya ya? Pesannya itu instruksi misalnya. Itu kan seperti mau nggak mau harus diikutin. Itu boleh kita bikin poster itu fotonya dari bawah, ambil angle-nya dari bawah. Kelihatan? Ayo turun, kalau nggak ikut. Apalagi kemudian telunjuknya yang difokuskan ini. Ayo sebelah. Nah, kan itu kelihatan gagah ya. Jangan dari atas. Tapi ini bagus kalau yang dari atas tuh kalau mama. Ya, biasanya kita selfie mama, bukan kita sih, saya jarang sih selfie ya. Kalau saya perhatikan mama selfie itu dari atas. Ya, ini posisinya cukup bagus, ya, karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, bapak-bapak itu secara kodrati nggak pengen lihat ibu-ibu itu gagah, lebih memegang kekuasaan.
secara kodrati loh ya. Entah nanti di rumah yang menang ibu biasanya gitu. Tapi rata-rata langsung lihat itu nggak pengen kelihatan gagal. Jadi bagus ketika ibu-ibu itu selfie-nya kameranya agak tinggi-tinggi. Karena kelihatan kesannya yang muncul, aku penuh, aku tuh solihah, kayak gitu ya. Aku mau diatur gitu maksudnya. Tapi kalau ada ambil dari bawah, kelihatan gagah sekali. Nah, ini nanti kita beda, nanti cara posenya beda ya. Sedikit pose kalau cewek jangan sampai misalkan ininya terlihat ya, tangannya bisa gini gitu, kelihatan langsing. Yang sudah double itu jadi lebih kelihatan langsing gitu. Oke, nanti ada tekniknya lagi. Jadi ini semua benar ya. Tapi nanti kita coba praktek itu. Anda kan maaf pendakwah, kalau boleh saya katakan begitu, pendakwah, maka kunci utama itu bisa diterima oleh audiens. Jangan sampai kelihatan terang ya, mengintimidasi, atau juga sebaliknya jadi lembut, kita bisa diperalat, itu kan enggak. Jadi sementara ambil itu yang di tengah sejajar ya, atau turun dikit masih oke lah ya. Jadi kalau nanti diminta selfie lagi atau bikin video, nanti usahakan posisi tengah ya. Perhatikan kamera, kalau dilihat dari Anda ya, ini usahakan tegak lurus ya, jangan miring gini. Perhatikan kalau miring-miring begini, salah satu kelemahan lensa kamera handphone itu kan wide, sudutnya lebar. Kalau kita salah aja miring begini, bisa misalnya begini ya, saya salah memposisikan, dia tidak tegak lurus begini tapi akan miring begini, maka dagu saya bisa kelihatan lebih besar ya, bisa jadi hidung saya juga jadi kacau balau gitu. Memang fungsinya tonsils itu untuk memberi jarak yang cukup ya. Kalau kita tadi nggak punya tonsils, maka harus betul-betul hati-hati. Kalau ada tonsils, it's okay, jauh kan, lebih real, lebih realistis. Itu lanjut Pak. Betul-betul. Nah, ini kamera shot ya. Ini kunci juga ketika Anda harus bikin video agar enak dilihat. Kalau kita liputan, kita bikin lagi ada kegiatan gitu, jangan itu saya kasih di laser kuning gitu ya. Penting untuk mengatur susunan camera shot ya. Misalnya kita kegiatan di dalam ruangan ini, maka kita harus ambil utuh dulu semua. Paling tidak long shot atau medium long shot ya. Jadi suasana ini terlihat ya. Jangan mendadak ekstrim close up, langsung salah satu mata peserta dimunculkan, jeleng gitu ya. Apalagi matanya sambil melirik ke sana, melirik ke sini, mengerikan ya. Ini nanti kalau kita bikin film pendek, kalau tadi sinematografi, baru kita bisa bermain itu. Tiba-tiba ekstrim long shot, kaki dari bawah lari, jeduk gitu. Orang kaget, wah apa nih? Nah, penting. Tapi kalau dokumenter, maksudnya liputan seperti saat ini gitu, kita bikin kegiatan, maka harus munculkan dulu semua. Urutan ini penting ya. Jangan mendadak ekstrim long shot, ekstrim close up ya. Paham ya sampai sini? Kalau yang ada yang masih kurang jelas, saya kecepatan, langsung dipotong boleh. Lanjut ayo ngantuk. Ya. Tugas 2. Kita sampai jam berapa ini? Gak apa-apa. Sampai maghrib. Selesai nih. Biar Tugas 2 Anda kirim juga ke grup ya. Bikin video perkenalan
Saya tahu ada yang sudah biasa, tetapi ada juga yang luar biasa. baru kali ini belajar ngevlog, ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita bukannya ini untuk kebaikan lah, kita niatkan. Mumpung nggak ada anak-anak dulu, kan? Kita bisa ngevlog di sini. Perkenalkan nama Anda. Jangan tadi ya cari. Sini cahayanya gelap sekali. Cahayanya nggak bagus ya. Jadi PR aja deh. Tapi janji dikerjain ya. Nggak usah konten Pak. Cukup perkenalan aja dari nama sama institusi dari keuangan. Kenapa Bu? Kita pegang kamera sendiri, perkenalan sendiri apa? Iya. Harapan saya sih pegang sendiri dulu. Tapi kalau tidak bisa, ya boleh minta bantuan. Ya, Kenapa? Coba Bun dicontohin Bun. Ya saya sini. lah, lalu contoh di depan kirim di grup gitu. Ada yang mau? Ada yang mau dapat pahala? Emangnya pahala urusan saya ya? Enggak ya. Saya hanya ngomong siapa yang mau gitu aja. Pahala yang Allah ya. Ya, misalnya gini, langsung aja gini. Assalamualaikum, saya nama Budi dari KPA Budi. Ya, misalnya. Udah, itu aja. Kelihatannya sepele. Ya. Tapi perhatikan, ketika kita pakai kamera apa ini? Kamera depan ya. Kamera depan sering sekali kita terjebak melihat layar. Itu pasti. Hampir, ya. Yang bagus lihat kameranya, bintik kameranya. Ini tingkat kesulitannya, ya saya juga kayaknya masih bisa ngomong doang ya. Tapi saya praktekkan beberapa kali lepas memang. Karena kepancing ini, itu kenapa tadi saya bilang kalau misalnya kesulitan boleh minta tolong yang lain. Ya, kalau yang lain kan pakai nanti megangnya kameranya kamera belakang, ya. Kamera belakang ini kan kita nggak terganggu sama layar. Kita bisa lihat di kamera sini. Nah, itu lebih ringan. Tapi kalau kita nanti sering bepergian sendiri, nggak ada yang gitu, masa terus kita minta tolong orang, Pak tolong gitu ya, belum jepret udah hilang ya. Sama HP-nya kita hilang sekalian, repot ya. Jadi kita belajar nggak apa-apa, kita coba gini sendiri, pegang sendiri, terus ngelihatnya perhatikan titik kameranya, ya. Anggaplah sini nggak ada, kosong gitu. Dicoba. Saya pertama kali nyoba itu butuh berapa kali cek? 5 kali lebih. Masih belum serap itu. Awalnya bisa, tapi tengah-tengah ngeliriknya kadang. Tetapi memang dalam hasil akhir kita tidak perlu dari awal sampai akhir video itu kita muncul. Ya, itu nanti diedit, bisa dipotong-potong. Bahkan nanti hanya greetingnya doang, apa perkenalannya aja, yang langsung sur baca kita. Berikutnya tinggal rekam suara sendiri. Ini kan kayak tadi. Ya, Kalau langsung semua gambar kan ya? Iya, jadi jangan full gitu. Jadi kita tidak perlu harus menghafal semua skrip. Kalau kita lagi ceramah, lagi apa, masih tausiah gitu, cukup awalnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ada hari ini misalnya ya. Udah cut gitu. Nanti gambar itu masih ini lain-lain. Ketika kita bicara pendidikan anak-anak gitu, kita syuting aja anak-anak apa gitu ya, dimasukkan. Paham ya? Nggak sulit-sulit amat teorinya. Udah, nanti ini dikerjain ya. Ya dikerjakan lah ya, maaf. Nah, beberapa kasus yang masih sering terjadi. Ingat kalau Instagram, YouTube itu aspek rasionya 16 berbanding 9 ya. Nah, kasus pertama sengaja saya screenshot ini juga hasil guru-guru bikin kemarin. Yang pertama itu
buatnya awalnya bagus ya. Jadi waktu shootingnya dia benar-benar begini landscape gitu. Oh sorry, dia malah terbalik. Oh terbalik. Yang ini, yang kedua ini yang sudah benar kasusnya dia kesalahan di proses editing. Dia sudah benar. Kelihatan dari gambarnya ya. Ini formatnya sudah landscape. Ya segini. Tapi kemudian waktu ngedit dia salah memasukkannya. Ya, dia bikin jadi square itu 1:1 yang untuk Instagram. Nah, nanti kita harus belajar sebenarnya. Sementara yang satunya yang sebelah kiri saya ini kasus ininya memang ngambilnya udah salah. Ya, harusnya dia untuk YouTube landscape dia sudah sorry. Kita break. Ini mau di break apa? Di break lanjutkan sebentar. Oh, langsung ya. Oh, izin dulu ya. Jeda dulu. Yang ada kue silakan ya. Lanjut Pak. Jadi nanti diperhatikan mulai dari pengambilan. Kalau kita sudah kontennya ke YouTube, mulai dari pengambilan sampai editingnya harus prosesnya benar. Langkah berikutnya cari musik latar yang mendukung. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Musik ya ini sama seperti yang tadi Pak Dari sampaikan, lewati saja. Nah, bagaimana mencari musik ya MP3 di YouTube untuk Android tanpa aplikasi? Ini hanya trik saja. Jadi buka aplikasi YouTube, terus kemudian di situ pilih jenisnya. Ini saya ambil contoh aja MP3 background Islamic no copyright, ya. Terus kemudian terserah sih Islamic atau apa terserah sebenarnya. Tapi itu bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian cari icon bagi, kemudian salin link, baru masuk ke aplikasi lain yang namanya apa Pak Erin? Bahasa Inggrisnya dibacanya apa tuh? MP3 Juices.cc ya. Atau YouTube to MP3. Banyak sih, itu hanya salah satunya. Kemudian nanti download ya. Benar, kalau usah foto nanti dibagikan ya. Foto saya saja. Ya. Saya cemburu kalau itu yang difoto. Saya saja. Langkah 6, lakukan pengeditan. Nah, untuk saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan beberapa aplikasi editing atau software editing.
Kalau kita sepakati kalau untuk HP kita bilang aplikasi ya. Kalau laptop atau PC kita bilang software biar nggak rancu. Nah, saya percaya Anda sudah ini kalau di PC, laptop itu softwarenya ada Filmora, ada Viva Video, ada yang Pro itu Adobe Premiere ya. Kalau di HP itu ada aplikasi banyak sekali, lebih banyak ya. Salah satunya Viva Video ada ya HP? Oh ada ya, saudara saya tahu. Berarti ada dua dia ya. Di laptop juga bisa ya? Apa? Filmora. Oh masih. Iya. Nah, kalau untuk aplikasi yang Pro, saya memang rekomendasikan KineMaster ya, KineMaster. Itu kenapa? Karena nanti pengembangannya enak, bisa di explore lebih jauh. Sementara kalau di laptop atau PC, memang untuk Pro nanti Adobe Premiere ya, itu jauh lebih bisa kita explore macam-macam. Kalau sudah tahu, sudah pernah explore, nanti pasti ketagihan. Agak susah untuk pindah ke lain nanti. Ya. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan satu aplikasi yang relatif paling kecil size-nya. Jadi dengan tidak mengurangi hormat Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi lain, silakan saja ya. Tetapi yang belum pernah ya untuk pertama kali ngedit atau dengan alasan khawatir HP-nya habis kapasitas memorinya gitu, terus RAM-nya agak rata-rata gitu, dan kecil ya rata-rata gitu. Ini saya rekomendasikan InShot. InShot ya. Ini sekitar 35 MB. Kalau KineMaster itu 100 kira-kira. Itu belum kalau kita nanti download ininya fitur-fitur tersendiri ya. Dan selain kecil, ini bisa menghilangkan watermarknya. Pernah merasa terganggu dengan misalnya di atas KineMaster gitu ya? Padahal kita pengen lupa gitu. Kita pengen menghilangkan itu. Di InShot bisa kita lakukan tanpa harus bayar. Kalau Anda harus bayar, mending ke saya. Nanti saya kirim rekening. Kan tadi diminta rekening. Pakai InShot ya. Nah ini menarik, boleh dicoba nanti. Kalau sekarang mau dilihat dia di Play Store juga boleh. Lanjut Pak. Nah, kalau di tempat lain, saya langsung praktekkan ini ya. Ya, saya berharap Anda langsung dari tadi ngedit, video perkenalan, langsung ngedit, masukkan ke aplikasi. Harapannya keluar dari pelatihan sudah bisa. Tetapi saya melihat wajahnya udah agak di sini wajahnya udah sandu, sendu. Ini, lanjut Pak Eri, ini install. Nah, saya cerita aja beberapa hal. Kalau misalnya kita pengen ganti bahasa, misalnya nanti disetting pertama kali bahasa Inggris, mau ganti bahasa Indonesia, sayangnya saya tidak ketemu bahasa Jawa di sini. Ya, belum ada bahasa Jawanya, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja. Ya, ini caranya. Ada kunci? Enggak. Lanjut Pak. Tugas 3 video. Nah ini kita ada sebelumnya tadi ya. Nah, sedikit catatan. Ini yang tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Heri. Sumbernya foto ya, medium.com ya. Jadi jangan berpikiran itu foto hasil karya saya sendiri, terlalu bagus ya. Saya ngambil di medium.com. Itu memang kita harus belajar etika. Kalau memang foto saya ini sendiri. Lanjut Pak. Nah, ini tampilan pertama kali InShot. Kemudian ada
untuk pertama kali maka kita diminta untuk mengizinkan akses ke galeri. Ini screenshot saya yang di tengah. Kalau muncul ini Bapak Ibu jangan ditolak ya, khususnya ibu-ibu. Kalau ditolak tuh perih. Ya, saya sih nggak pernah ditolak karena saya yang dikejar-kejar. Ya. Jadi izinkan, jangan ditolak ya. Kalau sudah diizinkan maka baru muncul file video yang tadi kita ambil. Lanjut Pak. Nah, kita tinggal pilih aja mau berapa video yang file video yang kita mau masukkan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Mana yang pertama kali kita klik maka itu yang nanti di urutan pertama. Yang menarik, nah ini screenshot saya yang di tengah. Ada tawaran, kita mau berlangganan, mau bayar 41.000 per bulan atau berapa itu 139.000 per tahun. Ini jangan dilanjutkan. Ya. Kalau istilahnya saya mati-mati, jangan. Nanti kalau sudah terbiasa bolehlah kita bayar ya. Tapi sejauh ini udah nggak usah dilanjutkan. Kita bisa silang di pojok kiri atas itu ada tanda X kecil. Ya, ini sengaja dibikin kecil sama developernya, biar nggak ketahuan, biar kita suruh bayar. Ya, itu pojok kiri, pojok kiri saya lah, ya, sini ya. Nah, di atas sini. Nah, kalau itu sudah, maka muncul tampilan. Perhatikan ini watermark. Jadi di sini muncul kecil insert. Ya, ini yang saya bilang tadi bisa dihilangkan. Diklik tanda silang kecil. Ya, ada tanda silang kecilnya di tulisan insertnya itu diklik aja, tak itu hilang. Ya. Terus formatnya ini juga maaf kalian. Formatnya untuk pertama kali muncul pasti square. 1:1. Perhatikan ya. Nanti kalau ini kita tetap paksakan seperti ini, maka hasil akhirnya akan 1:1. Enggak akan cemek. Ini tetap hasil kita di tengah normal ya. Hanya sering lihat di YouTube itu kanan kirinya kadang hitam. Ya, itu karena salah di pengeditan. Jadi resolusi aspek rasionya salah. Lanjut Pak. Nah, ketika diklik tanda silang di watermarknya itu, nah baru nanti muncul sini. Kita klik yang gratis hapus. Udah hapus, udah hilang. Di sini buktinya. Sudah nggak ada insertnya, tulisannya ya, udah hilang. Jadi menarik, tidak seperti yang lain-lain. Walaupun ada pendapat yang berbeda, nggak apa-apa, kita kan gratis ya. Kita sekali ini boleh-boleh aja gitu munculkan itu. Tapi kalau kita pengen bersih, insert ini memberi fitur itu. Nah, ini yang saya bilang nanti ada pilihan 1:1 untuk Instagram atau YouTube atau TikTok. TikTok seperti apa Pak Edwin? Ya, ini ada pilihannya. TikTok tuh kalau anak-anak kita kan yang gini-gini itu ya. Ya itu TikTok kayak gini. Itu kalau ini 1:1 Instagram, ya. Kalau ini klik aja yang YouTube, rasionya, aspek rasionya muncul di sini. Kalau kita beberapa file sekaligus kita masukkan, jangan lupa terakhir centang yang double centang kembali ya. Kalau file kita hanya satu yang ingin kita ubah rasionya, maka cukup 1. Jadi ini 2 nanti dicetak. Lanjut ya. Untuk mengisi teks, ya, ini juga insert memberi fasilitas. Nanti tinggal di explore, ini mau warnanya macam-macam, jenis hurufnya macam-macam, juga banyak pilihan. Kemudian penambahan suara, ini nanti ada tipsnya sedikit ya, biar bagus. Beberapa saudara kita itu memang seperti yang Pak Heri bilang, ada yang mengharamkan musik, ya. Tapi kalau
minta maaf kalau pendapat saya pribadi selama musik itu tidak melenakan kita dari mengingat Allah. Saya sih pribadi masih oke gitu ya, karena itu bisa membangun suasana, bisa menambah konsentrasi gitu ya. Selama itu tidak terus lupa gini, nah itu saya pikir udah area berbahaya. Kemudian fitur musik gratis yang di saat ini juga ada banyak, bisa dipilih. Saya pengen nanti diekspor di rumah dari hasil latihan itu. Tapi ini kalau yang belum pernah aplikasi saya sarankan ini. Tapi kalau yang lain boleh ya. Kalau misalnya saya sudah terbiasa pakai ini, nggak apa-apa, pakai yang lain ya. Sharing juga dengan saya. Insya Allah kalau itu pernah saya coba juga, kita bisa kolaborasi. Musik gratis ada di Insya. Terus lanjut Pak. Maaf ini contohnya tadi video pembelajaran TK dekatnya Pak Mantra beberapa TK Wotani. Memisahkan suara, nah kadang suara kita itu mau kita hilangkan. Misalnya saya merekam Bapak Kepala lagi memberi wejangan gitu. Insight-nya itu kan saya ingin ini masukkan ruangan gini peserta gitu. Nah itu suara peserta di sini harus hilang, jangan dibiarkan utuh. Kalau diutuh nanti bercampur dengan suara dari kepala ya, Bapak Kepala itu kacau balau ya. Untuk kasus lain misalnya musik ya, maka musik pun ketika narasumber apa ya, saya bahasanya kacau nih, menyampaikan, narasumber muncul narasinya, di mana suara latar harus kita turunkan ya. Aturannya itu paling tidak sepertiga, tinggal sepertiga. Misalnya kalau ada skala suara Bapak Kepala itu 1 sampai 10, maka suara latar itu hanya 3 skalanya, agar tidak bertabrakan. Biasanya ini juga dipakai untuk misalnya kita puisi atau apa gitu ya, suara aja gitu, terus kasih ilustrasi instrumen atau apa gitu. Jangan instrumennya lebih kencang daripada suara kita ya. 50% saja suara latar itu sudah mengganggu ya. Nah itu diturunkan sampai hanya 30%. Sama di ini Insert juga ada fitur fasilitas untuk mengekstrak audio itu. Jadi mau kita hilangkan suaranya juga bisa kita kecilkan itu volumenya. Lanjut Pak. Oke, ke bagian track. Nah, sering sekali ini perhatikan yang screenshot saya yang terakhir yang paling kanan. Nah, sering sekali kita bikin video, kemudian kita nambahkan ilustrasi musiknya, musik latar itu tadi. Tiba-tiba di akhir video terputus, mendadak jebret gitu ya. Karena apa? Video kita 1 menit, musik latar yang kita cari itu 2 menit. Contohnya, akhirnya kan kepotong ya. Nah ini sangat dihindari dalam video ya. Maka boleh dipotong ya musik latarnya itu, tetapi diturunkan secara perlahan di akhir. Namanya fade out ya. Jangan tiba-tiba jebret hilang. Kecuali memang itu ada nada-nada yang bagus ya. Misalnya bisa nggak disiapkan di ini kan Pak Kepala tadi. Perhatikan di belakangnya ya. Nanti Bapak Ibu kalau bikin video kata Pak Heri pakai intro ini ya. Nanti saya kirim. Suaranya nggak ada? Oh, kita dimatikan. Ya, saya butuh terakhirnya. Oh iya, cerdas. Nih. Ya. Langsung terakhir. Hah? Iya, terakhir. Yang penting terakhirnya.
kedengaran ya, mudah-mudahan kedengaran. Belakangnya itu ada nada yang memang saya bikin kuat gitu kan. Itu memang aslinya gitu, asli akhir videonya. Ya, untuk kasus-kasus tertentu kalau kita dapat sound latar belakang itu yang bagus gitu bisa dipakai. Tapi kalau enggak, kita bisa pilih itu potong-potong atau kita turunkan. Jangan tiba-tiba berhenti cepat gitu. Seperti pergi tanpa pamit gitu loh. Enggak enak rasanya. Lanjut deh. Nah itu ya, menurunkan terus. Ini satu lagi juga transisi. Seandainya nanti ada beberapa potongan video pakai aplikasi apa atau software apapun, ini juga perlu diperhatikan. Jangan kita lebay semua transisi, tahu transisi ya? Perpindahan dari satu file video, misalnya take pertama saya ngambil sini, kedua saya ambil sini, ya kan? Dari situ ke sini itu ada perpindahan video ya, angle. Nah, itu yang kadang biasanya YouTuber baru ya mengeksplor semua model transisi. Misalnya video berikutnya muncul dari bawah, jebret. Nanti berikutnya dari atas turun, jebret, ya. Terus kanan, kiri, kadang diputar lagi, gitu. Ya. Itu semua transisi dipakai. Nah, untuk kita sementara konsisten di satu transisi saja. Ini. Dan saya rekomendasikan yang terbaik adalah ngeblur perlahan itu. Fade in, fade out gitu. Ya, berubah. Nah, itu bagus. Nanti ini ada tekniknya lagi kalau kita bikin dokumentasi. Jadi beda antara nanti video dokumentasi dengan sinematografi. Ya, kalau kita mau bikin video nikah, manten itu anak kita nikah gitu, atau bapak mau nikah lagi, nggak apa-apa bikin video gitu. Yang sinematografi, panggil saya ya pak ya, tak kasih gratis. Ya, nikah lagi, enggak ya. Nah itu boleh transisinya yang smooth, yang apa gitu di slow motion gitu. Bagus ya. Apa ini? Simpan. Oke, terakhir klik. Nah, ini di insertnya paling atas, simpannya kecil di atas. Kanan. Lanjut. Oke, terus kita mau share langsung ke channel YouTube atau Facebook, atau bisa langsung atau disimpan di galeri dulu. Sudah. Ini hanya garis bawah bahwa transisi itu konsisten di satu saja. Kalau di insert juga ada animasi-animasi yang bisa dipakai. Biasanya untuk video anak-anak itu bagus. Tapi kita kayaknya nggak bingung itu. Terus intro seperti tadi, insya Allah saya sudah buatkan itu. Bergerak itu bisa dipakai konsisten ya. Lanjut. Nah ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, kalau kita bermainnya di WhatsApp, tadi Pak Kasih bicara menyampaikan kita bisa share di semua sosmed termasuk WhatsApp. Kita ketahui bahwa WhatsApp itu ada keterbatasan ukuran ya, hanya 16. Tapi prakteknya nggak sampai 16 Pak ya. Saya 15 megang-megang juga, muter ya. Durasinya sekian 90 detik hingga 3 menit itu maksimal 3 menit. Berbeda dengan Facebook lebih fleksibel ya, ukuran filenya bisa sampai 4 GB. Dan yang paling fleksibel itu YouTube. Nah, kenapa saya sarankan Bapak Ibu punya channel YouTube? Kalau nggak bisa nanti minta tolong putra putri di rumah, itu biasanya lebih jago
bikin channel apa gitu. Karena apa? Ini menarik seperti yang disampaikan Pak Yanto, kita bisa juga pakai dapat duit dari situ ya, atau kita juga bisa jualan lebih asik di situ, atau paling tidak untuk portofolio kita ya. Ini menarik kalau kita punya banyak video liputan, video pembelajaran, video dakwah, itu kan menarik kalau dimasukkan di satu channel khusus di YouTube. Kalau kita di Facebook kadang kita bercampur ya, ada urusan pribadi sama keluarga, dagang, kadang itu reseller apa gitu ya. Ini semua dicampur di Facebook biasanya, kecuali kita mau bikin konten. Nah, jadi saya sarankan bikin channel YouTube. Bagaimana mengoptimalisasinya? Nah, ini saran bakar. Walaupun saya jujur, saya belum bisa mempraktekannya 100%, khususnya di satu ya, konsisten upload video. Nah, tadi Pak Kaki cerita harus ada target sekian. Kalau bisa memang luar biasa bagus. Kalau ini contohnya, kalau kita punya video 7 video, itu sebaiknya memang kita upload tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Itu jauh lebih baik terindeks oleh YouTube daripada misalnya di Senin kita upload 7-7-nya. Nanti Selasa, Rabu, Kamis kita libur. Ya. Jadi pilihan yang pertama tiap hari. Jadi kenapa Allah itu mencintai amalan yang istiqomah? Ternyata dipakai bahasa logaritmanya sama YouTube untuk meniru. Ya. Memang bagus gitu. Mending amalan yang istiqomah itu ternyata lebih bagus, bisa dipakai sama YouTube juga. Pelajari. Sharing video ke saluran. Nah, misalnya itu kan kita udah ada grup itu, langsung share. Ini saya setor tugas. Nah, itu. Tapi kalau YouTube tinggal di linknya itu di copy, dibagikan di situ. Sekarang YouTube juga mengindeks semakin banyak orang melihat dengan IP yang berbeda. Itu bisa menaikkan ranking ininya kita. Jadi berbeda ketika kita pengen video kita buat satu video misalnya 5 hari kita bikin, nggak selesai kan? Kalau Pak Yanto bikin 1 hari selesai. Kalau kita kan masih baru, satu video 1 menit 5 hari baru jadi. Itu kita pengen viewer kita banyak yang nonton, ya kita upload subuh jepret, nanti duha kita tonton, terus duhur kita tonton, asar kita sendiri yang nonton. Harapannya biar viewernya banyak. Itu nggak laku buat YouTube. Ketahuan, kamu doang yang nonton gitu, ya. Wah, akhirnya saya harus pindah nih. Saya nonton sekarang di sini malam, besok duhur saya pindah ke Surabaya, saya buka lah, gitu ya. Nanti terus asar di Banyuwangi kita buka, harapannya biar jauh-jauh tetap ketahuan, ya. Yang bagus, ya, adalah dibuka oleh orang lain yang IP-nya beda. Makanya penting untuk di-share di YouTube, WhatsApp, ya. Kalau kita punya grup ini di Facebook, di-share linknya, itu lebih bagus. Kemudian kualitas videonya yang 1080p ini progresif. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Yanto, saya biasanya 720 gitu ya. Memang 720 itu ini agak sedikit menurunkan kualitas, ya. Yang bagus memang 1080. Kalau P itu bahasa teknis ya, progresif. Terus gunakan kata kunci, nanti diajari Pak Hedi deh. Bisa dari Google Trend apa gitu cari. Terus gunakan thumbnail. Ya benar bacanya thumbnail ya Pak. Iya, thumbnail. Hah? Iya, thumbnail. Thumbnail ya. Thumbnail yang menarik. Tahu thumbnail seperti apa? Slide berikutnya. Nah ini thumbnail ya. Kata thumbnailnya. Maaf Pak Hedi, maaf ini instansi kita sendiri. Saya korek ya. Ini YouTube Kemenang Kota Malang. Ini kenapa? Ya ini namanya thumbnail ya, jadi kelihatan.
Kalau ini udah salah ininya Pak, salah editnya, ya lihat sampai kanan kiri hitam, ya. Satu hal yang di indeks YouTube, ya, memang berawal dari YouTube itu memberi kita opsi pilihan thumbnailnya itu yang mana, gitu ya. Setelah kita upload video kita, maka dia kasih kita pilihan. Ada berapa ya? 3 ya? 3 pilihan gitu. Kita jangan pakai yang itu. Nah, kalau ini kayaknya memang ambil dari situ, ya. Jadi asal. Nggak sempat bikin kan. Nah, ada alasan. Memang alasan bisa 1000 alasan. Kita ngambil asal gitu, pokoknya udah jadi. Ya, yang terbaik adalah kita tambahin teks. Ya, screenshot aja mana screen yang paling bagus, yang kita ini screenshot, bikin tambahin teks. Itu jauh lebih terdetek bagus oleh YouTube, ya. Luar biasa. Jadi masalah thumbnailnya aja perlu kita perhatikan. Kasihlah tulisan apa, inbox nasi padang. Oh, kemarin Pak Heri bikin inbox pecel di sini. Pecel pakis ya, Oh, anget ah. viral tuh sejagat. Ya lanjut Pak. Nah, ini rekomendasi aplikasi lain yang saya tawarkan, animated text ya, untuk bikin burung bergerak nanti kalau misalnya dijadikan intro di video kita. Terus ZPNG Sticker Maker ini untuk memotong kalau kita juga bikin thumbnail itu. Jadi foto kita bisa kita potong-potong gini, jadi latar belakang kita hilang gitu ya. Terus Canva ini yang ada yang aplikasi, ada yang software, termasuk slide ini saya bikin pakai Canva. Dan saya rekomendasikan termasuk ke Pak Yanto ya, ada handbrake ini Pak ya. Kalau misalnya kita mengkompres file itu sehingga size-nya kecil tetapi kualitasnya tidak berkurang. Nah, kita bisa di Adobe Premiere itu bisa kita pakai resolusi yang besar ngerendernya, tapi kemudian kita convert lagi bisa ya. Memang Adobe Premiere itu bisa kita pilih YouTube. Pilihannya banyak ya, mau smartphone ini sampai YouTube itu ada klasifikasinya otomatis. Tetapi kadang kita memang ingin hasilnya HD banget gitu, bagusnya itu tetap kita render di HD aja gitu, XD itu. Kemudian kita pakai handbrake ini untuk kompresnya. Kualitasnya insya Allah tidak berkurang, tetap bagus. Lanjut. Sudah, itu saya sertakan alamat saya. Kalau ada yang mau ngirim sesuatu, saya persilakan ya, dosen ke ini juga sampai ke rumah ya. Saya tulis itu, saya bersemangat menunggu dan melihat kiriman Anda nanti di grup. Di bawahnya ini ada tulisan no copyright. Kalau nanti slide ini diperlukan untuk keperluan lain dakwah atau terserahlah apa. Kalau tangan saya dicetak khusus slide ini boleh, nanti taruh di pagar untuk nakut-nakutin. Ini boleh. Silakan, itu dari saya. Ada yang bertanya? Jadi sebelum nanti di rumah memeriksa rekening bank, bisa mulai praktek. Bisa, jangan lupa praktek ini ya. Belajar selfie dulu gitu, wajah sebelum dan sesudah lihat rekening bank. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin sharing aplikasi apa aja terkait edit atau sekedar ini pamer ya, ini pamer yang Sarki ya, karena terkait dengan pelatihan, nggak apa-apa pamer ke saya, tunjukkan ini kurangnya apa gitu. Selagi saya bisa mengaktifnya, insya Allah saya akan lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.